Oke, recordnya sudah jalan. Sekarang saya hidupkan untuk live streamingnya. Bentar ya kakak-kakak ya, dia masih proses. Di HP-nya kakak-kakak terlihat biasanya di kiri, pojok kiri atas ya. Ada 3 tanda di sana, ada kuning, ada merah satu record, dan ada satu lagi live streaming. Itu masih berputar-putar biasanya di atas. Kalau di HP biasanya di atas, Kak. Nah, itu masih sebentar, dia belum. Oke, ada masalah jaringan. Izin ya, mungkin saya matikan kamera untuk memperingan. Bentar, bentar ya kakak-kakak ya. Jangan ada yang menekan ya, atau meremove ya. Ini dia gagal. Nah, Kak Isna, kok ada tanda angkat tangan Kak Isna? Ada yang mau ditanyakan langsung di awal? Belum ya? Sabar ya, sebentar ya. Sebentar kita diskusi kegiatan kita malam hari ini. Sebentar masih loading. Baik, kakak-kakak. Baik, kita akan segera memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Salam sehat untuk kita semua. Kakak-kakak, pada malam hari ini, di malam minggu ini, saya mengganggu kembali waktu kakak-kakak. Kemarin malam Jumat, sekarang malam minggu. Namun tentu saja saya berharap pengorbanan kakak-kakak di malam ini, di malam sebelumnya, dan malam-malam ke depannya, itu nantinya akan berbalas sebuah kebaikan untuk kita semua. Kegiatan ini kita jadikan sebuah kegiatan merubah atau membawa perubahan terhadap pembelajaran PJOK ke depannya. Saya sangat salut dengan Kak Burhanuddin, walaupun di umurnya yang sudah 56 berarti ya Kak Burhan, karena masa kerjanya tinggal 4 tahun. Kak Burhan tetap semangat di kegiatan ini. Terima kasih Kak Burhan. Semangatnya harus diambil, semangat Kak Burhan harus kemudian bisa menular kepada kakak-kakak yang lainnya. Kakak-kakak rata-rata mungkin umurnya kalau dibandingkan dengan Kak Burhan kan sangat jauh, sehingga jangan sampai kalah dengan semangat Kak Burhan. Ke depan PJOK menjadi sebuah harapan untuk Indonesia kakak-kakak, melalui gerakan yang sudah diamanatkan di garis besar olahraga nasional terkait dengan PJOK menjadi sebuah mata pelajaran yang mampu menciptakan generasi-generasi muda yang nantinya produktif.
aktif secara jasmani. Aktif secara jasmani itu akan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah melalui aktivitas-aktivitas jasmani yang kita berikan kepada peserta didik atau murid kita. Nah, kegiatan di dalam proses pembelajaran kita memfasilitasi pembelajaran atau membersamai anak-anak kita di dalam sebuah pembelajaran itu akan mampu menjadikan sebuah pengalaman yang bermakna apabila pembelajaran itu kita lakukan dengan benar, gitu ya. Apabila pembelajaran itu kita lakukan dengan baik. Nah, kegiatan ini, kegiatan PKG ini menjadi sebuah kegiatan untuk kita menuju ke arah sana. Ini ikhtiar kita, ini usaha kita. Kakak-kakak harus bangga ya sebagai warga PJOK. Karena dari semua mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, maka PJOK menjadi pilot project atau project pertama kegiatan yang dihajatkan untuk meningkatkan kapasitas guru mata pelajaran. Jadi kita ini piloting kakak-kakak. Ya, jadi yang namanya piloting itu kan berarti ada sesuatu, ada something ya, ada sesuatu yang besar. Kenapa kok PJOK? Jawabannya tadi sudah ada di awal kakak-kakak ya. Baik, kita tetap semangat kakak-kakak. Pertemuan kita masih panjang secara tatap maya, kemudian nanti juga ada tatap muka langsung gitu ya. Nah, oleh karena itu apabila ada hal-hal di dalam proses pembelajaran ini yang masih menjadi kendala untuk kakak-kakak, saya sebenarnya sangat ingin bertemu dengan kakak-kakak secara langsung. Oleh karena itu, saya mengundang ya secara pribadi kepada kakak-kakak untuk datang ke sekolah saya. Saya tunggu ya kakak-kakak di SMKN Negeri 1 Sikur, nanti di hari Selasa kakak-kakak. Karena hari Rebo, Kamis, Jumat, saya kebetulan ada kegiatan di Jakarta. Namun, apabila nanti di hari Selasa atau hari yang kita tentukan ada segala sesuatu yang mungkin menjadi kendala, nanti kita kita atur lagi waktunya. Karena begini kakak-kakak, di pertemuan itu kita jadikan sebagai sebuah kegiatan untuk saling berbagi, ya. Kan ini kita proses pembelajarannya ini kan tentu bermacam-macam kondisi kita. Ada yang kebetulan lagi proses ada kegiatan yang lain, ada yang kebetulan terkendala dengan perangkat, ada yang terkendala dengan jaringan, ada yang terkendala dengan bagaimana penguasaan IT. Nah, itulah yang nantinya kita akan sama-sama pecahkan. Itu yang sama-sama nanti kita pelajari, supaya proses pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan baik. Begitu ya kakak-kakak ya. Itu pengantar dari saya, mohon maaf agak panjang sedikit. Namun mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa kita maknai bersama untuk kita belajar bersama, untuk kita bisa maju bersama. Baik kakak-kakak, saya tadi lupa sebelum memulai pertemuan kita seperti biasa kita awali dengan berdoa. Oleh karena itu saya minta Kak Burhanuddin yang paling senior untuk memimpin kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Bur. Baik. Mari teman-teman kita sama-sama mengawali pembelajaran kita ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama ini, apa yang akan diberikan kita oleh kehendak kita akan cepat kita terima. Dan mudah-mudahan apa Amin. ya, Amin. sama-sama berdoa. Kita membuka pelajaran ini dengan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad ajmain. Amin. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan sekarang bersama teman-teman kita semua
akan Amin. memperoleh Amin. Amin. Ilmu yang ilmu yang bermanfaat bagi Amin. kita semua. Mudah-mudahan pelajaran PJOK Amin. Amin. akan menjadi terdepan di antara lain. Amin. Amin. Karena pelajaran Amin. PJOK dapat Amin. menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Guru Amin. PJOK di sekolah kita masing-masing menjadi terdepan. Apapun masalah, guru PJOK menjadi penyelesaiannya. Amin. 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 Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadhalin. Amin. Nah, selanjutnya kakak, saya serahkan ke kakak kembali ya. Lanjut kak. Baik, terima kasih Kak Burhanuddin untuk waktu dan kesempatannya sudah memimpin kita berdoa. Baik kakak-kakak, izin ya, karena waktu kita sangat terbatas, saya langsung saja share screen untuk materi atau modul kita pada malam hari ini. Scoring. Ya, sebentar Kak, saya yang scoring ini. Baik. Sudah ya, aman kakak-kakak? Aman, Pak. Aman, terkendali. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya, saya sudah bisa lihat. Baik kakak-kakak, materi kita pada malam hari ini adalah kembali ya menguatkan materi di modul 1.1 kakak-kakak. Ya, materi di modul 1.1 itu yaitu perubahan paradigma diri guru PJOK. Ternyata kakak-kakak berubah itu adalah sesuatu yang gampang-gampang susah gitu, atau susah-susah gampang. Kenapa saya bilang begitu? Karena pastinya kakak-kakak semua ini kan adalah orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman ya, atau memiliki sebuah latar belakang dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk pengalaman, mengajar, dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, menjadi sesuatu yang kemudian butuh proses gitu ya, butuh kerja keras ketika kita harus merubah sesuatu yang mungkin selama ini sudah sering kali kita lakukan, atau kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sesuatu yang dulunya kita lakukan. Namun kakak-kakak saya pastikan bahwa perubahan yang akan kita lakukan saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan. Karena perubahan yang akan kita lakukan ke depan ini adalah perubahan yang memungkinkan proses pembelajaran PJOK ke depannya menjadi sebuah pembelajaran PJOK yang akan jauh lebih baik. Itu dulu ya pengantarnya. Jadi kita akan kembali merefleksikan terkait dengan paradigma diri guru PJOK ya. Jadi bagaimana cara pandang kakak-kakak semua terhadap pembelajaran PJOK. Itu yang harus kita samakan terlebih dahulu. Ini saya lewati saja kesepakatan bersama. Kita adalah orang dewasa, saya pikir kita sudah sama-sama bisa saling menghargai. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya kakak-kakak ya. Pada saat nanti ada yang sedang menyampaikan atau memberikan pendapat, tolong kakak-kakak yang lain untuk menghormati dengan memberikan kesempatan kepada yang menyampaikan untuk selesai dulu, baru kemudian disanggah begitu ya. Kemudian tujuannya ini kakak-kakak, jadi pembelajaran PJOK itu tujuannya adalah agar pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, kemudian kita mampu memberikan sebuah pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Itu terus. Reflektif itu di sini artinya kita mampu melakukan sebuah berefleksi atau belajar untuk melihat segala sesuatunya, kemudian kita ambil manfaatnya untuk kebaikan. Itu reflektif ya. Kemudian capaian daripada akhir pelatihan
Ini ya, guru mampu bersifat reflektif tadi, ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita, kakak-kakak, jangan hanya menjadi sebuah pembelajaran yang kemudian hanya lewat begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kita evaluasi, tidak ada sesuatu yang bisa kemudian kita ambil pelajarannya, itu harus kita stop. Jadi kedepannya pembelajaran PJOK harus menjadi sebuah pembelajaran atau kegiatan yang reflektif. Kegiatan yang terus kita melakukan kegiatan evaluasi, menggali, melihat, ya, untuk menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik lagi. Capaian pembelajaran khusus, ya, baik. Kakak-kakak dari modul 1.1 itu kan kakak-kakak kemarin sudah belajar melakukan kegiatan refleksi ya di dalam LMS menggunakan framework GIP atau framework Barton dengan mengadopsi beberapa model ya, model refleksi. Ada yang menggunakan 4F, ada yang menggunakan apa kemarin itu, ada yang tangga refleksi ya kakak-kakak ya, masih ingat enggak? Jadi kakak-kakak kemarin sudah melakukan. Nah, kegiatan itu sekarang akan kita perdalam lagi. Bagaimana kedepannya di setiap pembelajaran yang kita lakukan, di setiap aktivitas pembelajaran yang kita fasilitasi, itu harus kita selalu melakukan kegiatan refleksi. Sehingga kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Ya, agenda kita menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil refleksi. Baik, menganalisis tulisan refleksi, kegiatan kita yang pertama. Nah, kakak-kakak, ini ada 6 pertanyaan yang harus kakak-kakak coba jawab di dalam kolom chat. Dengan aturan, kakak-kakak nanti menjawab 6 pertanyaan ini ya di kolom chat, namun jangan dikirim dulu sampai nanti batas waktu yang saya berikan untuk menyelesaikan kegiatan ini habis. Kakak-kakak, soal ini nanti kakak-kakak jawab di kolom chat gitu ya. Saya berikan waktu 10 menit untuk kakak-kakak menjawab sendiri. Jangan takut salah kakak-kakak. Jangan kemudian menganggap jawaban saya tidak benar. Jawaban si A yang paling baik, jangan. Ini adalah sebuah pertanyaan reflektif daripada apa yang kakak-kakak ketahui, kesulitan apa yang kakak hadapi, gitu ya, pemahaman apa yang kakak sudah dapat, itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Begitu ya kakak-kakak. Jadi ada 6 pertanyaan, berarti ada 6 jawabannya nanti dari setiap orang, ditulis di kolom chat. Kakak-kakak tidak perlu panjang, yang penting jawabannya singkat, padat, dan jelas. Nanti untuk panjangnya akan saya minta kepada kakak-kakak untuk menyampaikan secara langsung. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau ada yang belum jelas. Ada, silahkan boleh raise hand terlebih dahulu yang ingin bertanya. Kak Isna, ada yang mau ditanyakan? Silahkan Kak Isna. Kak Isna. Halo Kak Isna. Oke, Kak Isna tolong diturunkan raise hand-nya atau tanda tangannya. Kak Rimatullah mungkin. Baik, Kak Rimatullah silahkan, ada yang mau ditanyakan untuk aktivitas kita menjawab pertanyaan yang 6. Silahkan. Saya berikan kesempatan Kak Isna. Halo Kak Isna. Oke, baik. Baik. Silakan boleh diturunkan tangannya Kak Isna. Selanjutnya berarti sudah jelas ya kakak-kakak ya. Kak Fajri, Kak Ketua Kelas sudah jelas informasinya? Langsung semuanya dijawab, Kak. Iya, langsung 6-6-nya dijawab ya kakak-kakak ya. Saya berikan waktu 10 menit. Jadi satu soal itu kurang lebih 1,5 menit lah, gitu ya. Nanti setelah 10 menit
silahkan kemudian di enter atau dikirim ya kakak-kakak jawabannya di kolom chat. Jadi kakak tulis di kolom chat, begitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa saya sangat menginginkan kakak-kakak itu bisa menggunakan atau menggunakan laptop karena akan lebih gampang ketika kita melakukan aktivitas seperti ini. Begitu ya kakak-kakak, cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, coba saya minta reaksinya dengan tanda jempol. Berarti semuanya sudah jelas. Baik, Kak Fajri sudah, Kak Fajri, Kak Syakirin, Kak Muhammad Alawi, Kak Lukman masih. Yang lainnya gimana ini? Kak Devi mana ini? Kak Devi. Kak Devi, Kak Suryat, oke, makasih. Kak Masdan, oke. Kak Syakirin, sudah ya. Kak Samsul Bahri masih ada kegiatan. Kak Muhammad Haryanto, baik. Kakak-kakak, Kak Ahlun, silakan. Soalnya tidak akan saya geser. Soal ini juga ada di LMS ya, kakak-kakak ya. Jadi ini juga sekalian untuk membantu kakak-kakak sebenarnya. Nanti ketika ada yang harus diselesaikan di LMS, ini bisa menjadi sebagai pegangan kakak-kakak ya di dalam nanti menyelesaikan tugas di LMS. Oleh karena itu, silakan waktunya saya mulai dari sekarang di jam 20.31. Jadi nanti jam 20.41 silakan kakak-kakak boleh atau nanti sesuai dengan aba-aba saya, silakan kakak-kakak mengirim jawabannya atau mengenter ya jawabannya. Baik, 10 menit saya mulai dari sekarang. Silakan kakak-kakak bekerja masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Baik, saya perbesar ya kakak-kakak ya. Pabor mate mikrofon dia halai rebutan. Ini kan berdengah Ya, dengan Kak, ini. Kak Bur, kalau sedang tidak memberikan ya oke, makasih Kak Bur, silakan dikerjakan ya kakak-kakak ya, 10 menit ya, masing-masing soal 1,5 menit.
5 menit lagi ya, kakak-kakak ya. Waktunya 5 menit lagi. Akan dikerjakan dulu. Jangan dikirim sampai nanti saya memberikan aba-aba untuk dikirim ya setelah 10 menit. Silakan. Mohon maaf tadi ke enter gak berhasil. Untuk karung ngirim bersepinto lembar. Ah, lanjut. Mohon izin Kak, ketika menjawab ini mungkin terbatas. Ada terbatas chatnya, Kak Fajri? Ya, Oke. Kalau begitu boleh di Kak Fajri sudah sampai nomor berapa? nomor 4. Nomor 4. Nomor 5 dilanjutkan enggak mau ya? Ya, enggak mau. Mau ya? Oke, kalau begitu silakan boleh di enter atau dikirim. Yang kakak-kakak sudah terbatas jawabannya, artinya tidak bisa mengetik lagi ya karena ada keterbatasan kata yang tertulis, boleh dikirim, kemudian dilanjutkan lagi di bawahnya dengan nomor berikutnya. Boleh ya? Silakan Kak. Dua menit lagi, kakak-kakak. Ya, silakan Kak Devi, enggak apa-apa. Dilanjutkan saja. Jawaban yang sudah masuk dari Kak Isna, Kak Haryanto, Kak Muhammad Alawi, Kak Devi. Iya, iya, iya. Karena pakai HP ya. Oke, enggak apa-apa Kak Devi, silakan disesuaikan saja kalau begitu. Kak Fajri, 1, 2, 3. Silakan kakak-kakak yang lain kalau misalnya terbatas ya karena menggunakan HP atau tidak bisa maksimal, boleh dikirim kemudian dilanjutkan lagi.
Baik, silakan kakak-kakak. Waktunya sudah habis. Silakan boleh dikirim. Yang tadi masih menahan jawabannya boleh dikirim sekarang. Oke. Oke, Kak Masdan masuk lengkap ya 6 jawaban. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izin saya tadi keluar Kak, pas mau ngenter keluar dia. Tiba-tiba Oke, lockout. nanti disesuaikan aja Kak Arianto ya. Nanti bisa saya, kalau misalnya tidak bisa tertulis di kolom chat, Kak Arianto nanti bisa ketika saya minta untuk memberikan jawabannya bisa langsung disampaikan juga tidak masalah ya. Memang harus kita sama-sama memaklumi kakak-kakak kalau Siap, kondisi siap Kak. pembelajaran daring seperti ini, memang kendala-kendala teknis seperti ini sangat mungkin terjadi ya. Kita saling memaklumi, kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Baik, kakak-kakak, sekarang saya mau minta ini. Saya sekarang mau minta kesukarelaannya kakak-kakak untuk memberikan jawabannya terkait dengan pertanyaan. Jadi ada 6 pertanyaan. Silahkan kakak-kakak raise hand. Mau menjawab yang nomor 1 dulu, silahkan. Siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 1 dulu? Saya obral ini soal nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kakak-kakak masih ingat ya, kita baru menyelesaikan 3 modul istilahnya. Paradigma guru PJOK, kemudian ada yang masih ingat enggak kakak-kakak? Apa aja yang sudah kita pelajari? Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, ingat enggak kakak-kakak? Yang aset, ada 7 aset itu ya. Itu yang 1.2. Kemudian yang kemarin saja, baru saja kita lewati, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sudah mempelajari 3 modul. Nah, pengalaman kakak-kakak setelah mempelajari 3 modul, di dalam menuliskan refleksi, itu bisa disampaikan di pertanyaan pertama ya, kapan biasanya menulisnya, apa yang ditulis, dan seterusnya. Silakan, soal nomor 1, ini gampang nih. Kalau tidak nanti saya tunjuk kakak-kakak, terpaksa saya nunjuk ini kalau tidak ada yang raise hand. Silakan, siapa dulu? Kakak-kakak enggak masalah, yang sudah menyampaikan jawabannya juga di kolom chat, bisa raise hand untuk memberikan jawabannya untuk soal yang 1 atau soal yang pertama. Silahkan. Oke, belum ada yang terlihat raise hand. Ayo dong, jangan malu-malu. Ya dah, kakak. Ini waktu kita terus jalan ini. Kita tinggal punya waktu 15 menit supaya kita ada sesuatu yang bisa kita pahami bersama kakak-kakak dari pertanyaan-pertanyaan refleksi. Oke, Kak Fajri, terima kasih Kak Fajri sudah memberanikan diri untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Kak Fajri, boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak yang lain untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, selama mengikuti pembelajaran, ketika menulis refleksi pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.3, saya selalu meminta bantuan ke teman-teman kelas karena kendala saya itu malas membaca mungkin Kak. Jadi selama saya mengerjakan tugas, saya selalu meminta bantuan ke teman-teman. Cuma itu Kak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa saja yang ditulis Kak Fajri? Minta bantuan teman kan? Ya. Apa aja yang ditulis? Tugas-tugas yang kemarin sih Kak, yang di
apa? Yang ada di LMS ya, sudah Yang ada dituliskan di ya. LMS. Nggih, Kak. Oke. Hubungannya yang ditulis itu adalah apa yang kakak-kakak alami ya secara pribadi ya, Kak Fajri ya. Ya, tapi kan pas Oke. pertama itu masih kurang paham. Jadi saya minta bantuan ke teman-teman kelas sambil silaturahmi Oke, juga, luar Kak. biasa. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya, Kak Fajri. Harus begitu, Kak Fajri. Kakak-kakak yang lain. Malu bertanya, sesat di jalan. Ketidaktahuan kita bukan berarti sesuatu yang harus kita anggap sebagai sebuah aib ya, atau kekurangan. Tetapi ketidaktahuan kita mari kita jadikan untuk kita kemudian memiliki kemauan untuk terus belajar. Gitu ya. Jadi itu harus ditanamkan kakak-kakak. Lebih baik kakak-kakak bertanya dan kemudian kakak mengerti dan akhirnya kakak bisa berjalan di jalan yang benar daripada kakak-kakak terlihat diam begitu. Diam ini ada dua kemungkinannya, paham atau tidak paham. Nah, yang bahaya itu kalau tidak paham. Diam, tidak berani melakukan apapun, begitu ya. Kemudian akhirnya tidak akan pernah kemana-mana. Kakak-kakak semuanya saya yakin sudah pernah punya anak ya. Bagaimana anak-anak kita ketika mereka mulai akan belajar untuk berjalan, maka sudah bisa dipastikan akan kita temui bagaimana kaki anak kita akan lecet, tangannya lecet, kadang mungkin jidatnya atau mungkin di bagian kepala atau hidungnya juga lecet, ya, karena dia terjatuh. Nah, itu adalah ciri sebuah proses belajar itu memang seperti itu, kakak-kakak. Tapi yakinlah anak-anak yang berani untuk belajar, berani untuk mencoba, itu menjadi penanda bahwa anak itu akan mendapatkan sesuatu yang bernilai dari proses itu. Anak-anak yang tidak pernah berani belajar, bisa jadi mungkin kakinya tidak apa-apa, tangannya tidak terluka, begitu, hidungnya tidak lecet, tetapi dia tidak akan bisa eh, menikmati atau mendapatkan pengalaman yang lebih cepat dari anak-anak yang berani mencoba. Nah, hal itu kita bawa kepada kita selaku orang dewasa juga ya, kakak-kakak ya, bagaimana kita berani untuk melakukan. Jangan takut salah. Di kelas ini kita semua belajar bersama, saling menguatkan bersama, ya. Kita ingin sukses bersama. Oleh karena itu, apapun yang kakak-kakak rasa masih belum jelas atau belum diketahui, itu kita eh, pelajari atau kita diskusikan bersama. Baik, soal nomor 2 nih gampang nih. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali harus mulai menuliskan refleksi? Silahkan raise hand. Ayo kakak-kakak aktif biar kita cepat nih. Ya, Kak Haryanto, silahkan Kak Haryanto. Baik, terima kasih Kak Fasil di sini. Saya akan jawab pertanyaan nomor 2, perasaan saya selama kegiatan refleksi. Jadi tentu Stop dulu, Pak Bur, dia mic dia. mengikuti sudah Ya, bisa silakan, saya lanjut? silakan. Boleh silakan Kak. Jadi di sini perasaan saya tentu saja merasa senang ya, karena mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana saya bisa memperbaiki kinerja saya sebagai guru pejok di masa yang akan datang. Itu wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Haryanto. Perasaannya senang ya. Kalau kita senang itu, kakak-kakak, apapun itu akan kita lakukan. Kakak-kakak pernah enggak dulu waktu masih muda senang dengan seseorang? Nah,
senang dengan seseorang ini akan memunculkan, kakak-kakak bisa lihat di roda emosi ya. Kesenangan itu akan memunculkan motivasi, kemudian semangat, begitu ya. Kemudian kreativitas, begitu ya. Karena memang senang itu di roda emosi yang ada di modul kita itu memang seperti itu. Jadi dengan adanya perasaan senang itu tentu saja nanti akan mendorong daripada semangat kakak-kakak, kreativitas gitu ya, pantang menyerah untuk kakak-kakak terus melakukan kegiatan perubahan ini, belajar untuk kemudian kita mencapai sesuatu yang lebih baik. Baik, makasih ya. Kemudian nomor 3, Kak Haryanto sudah, Kak Fajri sudah. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan. Apa yang masih menjadi tantangan, kakak-kakak? Kak Suryat, silakan. Kak Suryat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. soal yang nomor 3, Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya merasa bisa mengevaluasi kinerja saya dan kekurangan saya di mana dan mana yang perlu saya tambahkan dalam melakukan pekerjaan saya di bidang olahraga. Itu saya sih, Kak. Baik, terima kasih. Minta aplausnya dong untuk Kak Suryat dapat mengevaluasi diri. Ini yang penting kakak-kakak ya. Jadi evaluasi itu ternyata bukan hanya sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik kita dari hasil belajar yang dia lakukan. Tetapi kita juga sebagai seorang guru harus terus mau untuk melakukan sebuah kegiatan evaluasi diri agar apa yang kita lakukan ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih Kak Suryat. Soal nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ini menilai tulisan refleksi kita selama ini kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apakah sudah baik atau masih kurang atau sudah cukup? Silakan. Siapa yang mau menjawab nomor 4 nih? Pengalamannya menulis refleksi. Kak Fajri sudah, Kak Haryanto sudah, Kak Suryat sudah. Ayo, siapa ini? Yaudah, kakak-kakak mandiri ya, berani ya. Silakan raise hand dulu. Setelah raise hand, nanti saya persilahkan untuk kemudian menjawab. Silakan, kakak-kakak. Soal nomor 4 nih. Ya, berkaitan dengan oke, Kak Lukman, makasih. Silakan Kak Lukman, langsung dijawab nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait robek penilaian mandiri ini, Kak, selalu merasa kekurangan. Itu sebabnya terus kita gali potensi atau kemampuan yang ada. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Lukman. Jadi masih merasa kurang. Nah, ini sebenarnya sesuatu bentuk daripada proses untuk kita menilai diri kita sendiri. Kak Burya, masih ada suara handphone kayaknya masuk ya Kak Burya. Kak Bur, tolong mungkin anunya di. Ya, ini dia Kak. Biasanya kalau kita menggunakan handphone, ada hal-hal seperti ini biasanya akan mengganggu ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Kak Lukman, dari rasa kurang yang sudah Kak Lukman sampaikan tadi, tentu saja ini kan menjadi sesuatu yang kemudian menjadi pemecut, menjadi sebuah pendorong untuk Kak Lukman atau untuk kakak-kakak yang lain mau untuk belajar lebih banyak lagi, mau untuk membuka LMS lebih sering lagi, mau untuk aktif terlibat di dalam kegiatan diskusi di LMS lebih aktif lagi, mau untuk mencoba memberikan pendapat di dalam kegiatan tatap maya seperti ini, mau terlibat secara aktif ya kakak-kakak ya. Jadi selama tidak ada kendala yang kemudian sangat urgent atau sangat penting, tentu saja kehadiran kakak-kakak secara langsung itu akan memberikan fokus, akan memberikan pemahaman jauh lebih baik dibandingkan kemudian kakak-kakak sambi itu sambilan. Jadi disambil dihidupkan ya,
kemudian ditinggal, atau kemudian melakukan aktivitas yang lain, tentu saja kita akan kehilangan nanti, kehilangan jalan ya, ke jalan ya, gitu ya kakak-kakak. Kita ibaratkan belajar ini seperti jalan. Nah nanti kehilangan jalan itu akan menimbulkan kebingungan. Nah oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk merefleksi diri bahwa memang ternyata masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Makasih Kak Lukman. Soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya? Nah, simpelnya atau sederhananya, keterampilan apa lagi nih dari kakak-kakak yang kira-kira perlu ditingkatkan supaya kakak-kakak bisa menuliskan refleksi dengan baik, dengan Ya, benar? Silahkan kakak-kakak. Siapa? Raise ya, hand dulu boleh ya? Kak Bur? saya, ya, ya. Oke, silakan Kak Bismillahirrahmanirrahim. Bur. Ya, keterampilan, eh, keterampilan untuk menguasai IT. Oke, makasih. Itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dulu Kak Bur ini. Kak Bur harus diberikan applause yang luar biasa ini, senior kita ini. Kalau bahasanya kita ini dedengkot, ketuanya PJOK. Nah, salut. Singkat dan jelas. Ketua Oke, KKGU itu Kak Fasil. luar biasa. Semangat ya, Kak Bur. Jadi, Ya, pembelajaran kita saat ini memang kan berbeda dengan pembelajaran kita di 5-10 tahun yang lalu. Memang ini menjadi sebuah tuntutan juga untuk kita, kakak-kakak. Jangan kemudian dengan adanya sebuah perubahan, kemudian kita menghindar dari sebuah perubahan. Jangan. Kita harus mampu berjalan beriringan dengan perubahan itu. Satu konsep yang bisa saya sampaikan, kakak-kakak mungkin yang sudah terlibat di kegiatan guru penggerak juga paham, bahwa kita sebagai guru PJOK itu harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, saat ini penguasaan IT itu menjadi sesuatu yang mutlak. Tidak harus pinter, kakak-kakak. Tidak harus cekatan. IT itu gampang sebenarnya. Karena IT itu adalah sesuatu yang kemudian kalau sudah kakak-kakak lakukan beberapa kali, itu menjadi sebuah aktivitas yang tidak ada sulitnya sebenarnya. Jauh lebih sulit kakak-kakak memfasilitasi pembelajaran PJOK. Jauh lebih sulit kakak-kakak mengajar siswa-siswanya di dalam kelas daripada kakak-kakak menguasai IT. Misalnya, bagaimana masuk di ruang Zoom, bagaimana menulis chat di kolom chat, bagaimana menghidupkan dan mematikan kamera atau speaker, itu kan IT kakak-kakak. Tapi kalau kakak-kakak sudah coba, sudah pernah melakukannya, pasti itu menjadi sesuatu yang tidak sulit. Karena IT itu adalah benda mati atau barang mati, sehingga sesuatunya kalau sudah kakak-kakak bisa lakukan, gampang. Nah, beda dengan kakak-kakak mengajar di kelas. Hari ini 30 siswa itu kondisinya tidak sama. Ada laki, ada perempuan, ada yang sudah sarapan, ada yang bisa main bola, ada yang tidak bisa nendang, begitu kan? Ada yang tadi pagi mungkin dia belum sarapan, ada yang tadi pagi habis diomel sama orang tuanya, sehingga pada saat kakak-kakak memulai suatu proses pembelajaran, kakak-kakak menemukan kondisi yang begitu penuh dengan dinamika, begitu penuh dengan latar belakang yang sangat dinamis, sehingga itu butuh keterampilan. Buktinya sampai saat ini kakak-kakak sudah mampu melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Artinya apa? Bahwa kakak-kakak punya modal untuk mampu mempelajari IT itu dengan jauh lebih gampang. Karena saya yakin mengelola kelas itu jauh lebih sulit. Jadi semangat ya kakak-kakak ya. Bagaimana caranya untuk mampu? Kita harus mau bertanya sama orang yang bisa. Mau belajar ya. Boleh mengajak rekan, boleh mengajak sahabat, boleh mengajak
anak kita mungkin ya, anak kita juga jangan dipandang sebelah mata kakak-kakak. Anak-anak kita sekarang jauh lebih hebat kemampuannya dalam menguasai IT dibandingkan kita. Oleh karena itu, belajar itu boleh dari siapa saja. Begitu ya Kak Bur ya, kakak-kakak ya, kita belajar. Besok makanya hari Selasa saya undang juga. Nah, untuk kita sama-sama belajar. Apa sih yang belum bisa? Ayo kita belajar sama-sama. Baik, terakhir soal nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, kira-kira nih kakak-kakak. Oke, Kak Isna. Kak Isna ya, raise hand ya. Silakan Kak Isna. Baik, terima kasih. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Menurut saya, dengan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran, karena refleksi itu sangat membantu guru untuk kita berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, siapa saja yang membantu, itu bisa dari rekan guru, teman sejawat, bisa kepala sekolah, bisa pengawas, yang sekiranya bisa diajak untuk sama-sama belajar, Pak Fasil. Terima kasih. Baik, saya minta aplausnya dan jempol untuk Kak Isna Muhammad. Ini Kak Isna ini sudah menyimpulkan. Jadi soal nomor 6 yang dijawab oleh Kak Isna sudah menyimpulkan daripada kegiatan kita di dalam pertemuan malam hari ini terkait dengan merefleksikan pemahaman kita terkait dengan bagaimana kita melakukan refleksi. Jadi kakak-kakak, saya kuatkan kembali bahwa memang kegiatan refleksi ini menjadi sebuah kegiatan yang harus kakak-kakak mulai, harus kakak-kakak coba, harus kakak-kakak terus ikhtiarkan, usahakan di dalam setiap proses kegiatan pembelajaran kakak-kakak. Kegiatan refleksi ini akan menjadi sebuah rutinitas besok-besoknya, ya, bukan menjadi sesuatu yang kemudian kita lewati begitu saja kegiatan pembelajaran kita. Karena dengan kita melakukan kegiatan refleksi, kita akan mampu melakukan perubahan-perubahan, mampu untuk melakukan hal-hal yang kemudian menjadi lebih baik lagi. Jadi begitu ya kakak-kakak. Jadi saya sudah simpulkan dari apa-apa yang kemudian menjadi malam hari ini materi kita terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan refleksi itu menjadi sebuah kegiatan yang kita rutinkan ke depannya. Ya, tadi Kak Isna juga sudah menyampaikan siapa-siapa saja yang bisa kita ajak untuk melakukan perubahan atau siapa-siapa saja yang akan kita libatkan. Itu bisa teman, bisa rekan tenaga kependidikan juga ya kakak-kakak ya di sekolah, itu juga menjadi masuk di dalam komunitas-komunitas kita, praktisi-praktisi kita, kemudian ada pengawas, ada kemudian orang tua wali. Jadi semua kita berdayakan aset-aset yang ada, ya, aset manusia, kakak-kakak sudah pelajari semua ya, silahkan untuk dimanfaatkan untuk kita sama-sama mengambil kebaikan dari sebuah aktivitas refleksi yang kita lakukan. Baik kakak-kakak, kita sudah ada di ujung daripada akhir kegiatan kita malam hari ini, karena memang jadwal kita malam hari ini hanya 45 menit atau 1 jam pelajaran. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Malam hari ini menjadi malam yang menjadi lebih baik kalau menurut saya kakak-kakak. Kakak-kakak tadi sudah secara bergantian, secara mandiri, berani untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kakak-kakak itu menjadi sesuatu yang harus kakak sampaikan. Saya berikan aplaus yang luar biasa, saya berikan tanda jempol, hormat untuk kakak-kakak semua.
Baik, kakak-kakak, pertemuan kita selanjutnya yaitu kita akan membahas modul 1.4 terkait dengan isu-isu yang ada di pembelajaran PJOK. Namun untuk pertemuan selanjutnya nanti kakak-kakak perhatikan jadwal ya, kapan. Kemudian juga nanti saya akan sampaikan, dan jangan lupa sebelum pertemuan tatap maya kita seperti ini, kakak-kakak harus sudah belajar dulu supaya kakak-kakak memiliki modal. Nih, kalau orang usaha harus ada modal, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak juga ketika belajar, ketika kita bertemu, kakak-kakak sudah punya modal. Jadi, dek terbingung. Nah, namanya kita mau belajar ya harus ada modalnya supaya kita nanti mampu lebih dalam lagi pemahaman kita. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sebelum saya akhiri, saya izin untuk minta kepada kakak-kakak untuk open kamera karena saya harus mengambil screen layar atau tangkapan layar atau foto pertemuan kita malam hari ini supaya menjadi bukti otentik kita bahwa malam hari ini kita sudah melewati kegiatan pembelajaran kita. Baik, saya berikan waktu, silakan kakak-kakak dibuka dulu layarnya. Saya tunggu 30 detik. Lun, nggak usah merokok. Dimatikan dulu, silakan. Lun, nggak usah merokok. Kamu nih merokok aja. Merokok saya tapi ini. Silakan kakak-kakak dibuka biar saya segera bisa mengambil fotonya. Silakan dibuka kameranya kakak-kakak. Saya izin juga ya buka kamera. Silakan di depan kameranya, kakak-kakak. Sudah, Kak. Bendera ruang Surya. Sakirin belum ada itu. Kan nih tahu kan nih. Lelah lalu. Au gagah. Au gagah. Mana? Anda suara. Lihat Papa Dilah dia keselak deh. Lihat, Pak Surya ada pada nanglu ruan dia. Aku lapah nih. Dia ketenang ruan di atas dia. Sinyal mungkin di sini Kak Fasil. Izin. Data mencari. Spidol Pak Surya. Pak Surya ada spidol. Data dan mencari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya. Pak Surya. Maaf Kak Gani terlambat masuk tadi. Pak Surya. Pak Surya. Hei. Ada spidol deh.